Oke, salam logis dimanapun Anda berada, para rekan-rekan pengepul sumur. Ini saya akan menindaklanjuti tutorial Agustus 2001 dan November 2001 kemarin di Facebook. Tapi ini beda konsep dan nanti beda apanya ya, konsekuensinya. Jadi kalau kemarin tentang peralatan yang dipegang tangan dan bereaksi bergerak, ini tetap sama, cuma kiasnya atau persamaannya itu beda bahan. Kalau ini saya kan misalkan di sini ada beberapa kelapa. Nah, semisal saya atau Anda yang sudah punya alat yang bergerak muter-muter atau kanan kiri itu dipraktekkan di kelapa pun itu sama. Misalkan Anda di dekat rumah Anda ada penjual kelapa, Anda punya keyakinan bahwa misalnya di sini atau di sini airnya banyak, itu alat antena itu pun juga reaksi kepada yang Anda pikirkan. Jangan yang Anda pikirkan airnya banyak di sini. Nah, terus alat Anda itu Anda pegang, reaksinya juga di sini. Karena kan reaksi antena itu refleks dari sugesti Anda. Jadi karena refleks, walaupun otak mengendalikan, tapi karena refleks sugesti. Jadi otot itu punya refleks sugesti, pengiriman dari keyakinan itu mengarah pada yang kita yakini. Kalau sebenarnya yang saya yakini itu analisanya, bukan tentang penyaluran terhadap alat sugesti. Maaf agak panjang karena ini kan perlu kias dan penjabaran. Semisal itu penjual degan itu sangat hafal, misalkan ini isinya banyak, ini isinya sedikit, atau bahkan zong pun bisa ditebak. Nah, ini saya kan ingin memberikan salah satu contoh atau bukti bahwa tanpa pakai alat pun, karena dengan analisa, walaupun kemampuan saya jauh di bawah pedagang degan, itu saya hanya mencoba saja. Misalkan meleset itu nggak penting, akurat atau meleset nggak penting. Jadi intinya hanya mencoba, siapa tahu kan bisa mendekati keilmuan baku degan, karena kan hampir serupa. Jadi menganalisa tanah tentang air itu juga sama. Tentang daratan, kemiringan berapa derajat, jarak dari perbukitan terdekat berapa kilo atau berapa ratus meter. Itu kan pengebor itu punya analisa tersendiri, punya imajinasi. Nah, itu biasanya kan ragu untuk melangkah bila tanpa ada perantara, mungkin dengan konektor terus biar ada sengatan memunculkan data. Itu sebenarnya analisa akhirnya dengan imajinasi mereka, bukan peralatannya. Terus dengan alat sugesti itu sebenarnya keputusannya itu di pemikirannya, apa yang dia pikirkan, bukan tentang alatnya itu bergerak. Misalkan dia kondisi sepi job, kondisi ragu-ragu, itu bisa reaksi. Tapi kalau dia kondisi rame, yang kemarin tadinya itu ragu-ragu, itu jadi nggak reaksi karena jong. Jadi keinginan dia atau naluri dia itu mengikuti si alatnya. Ya kan, ini saya tanpa pakai alat-alat, cuma persamaan dengan analisa tanah. Ini coba pinjam pisau nih ya. Jadi misalkan tidak perlu pakai kalau pengeboran sumur biasanya ada uang pinter pakai jambi-jambi atau pura-pura bisa sesuatu yang baik gini. Yang airnya banyak di sana. Nah, airnya yang kecil di sini, yang di sana. Enggak perlu itu kan, karena kita menganalisa dari warna kulit, terus jenis serat. Kalau di daratan kan jenis kandungan tanahnya mengandung lempung atau cadas atau batuan pasir kan beda-beda. Seperti di degan ini, misalkan ini, saya cuma menganalisa dan menebak ya. Jadi unsurnya praduga karena kita tidak tahu apa yang di dalamnya. Misalkan gini, ini airnya banyak, misalkan kita cari air yang banyak dulu. Nah, air yang banyak. Terus nanti kita buktikan di waktu pecah.
kita pecah. Ini air yang pinggirnya, airnya yang sedikit. Nah, ini kan saya membuktikan bahwa ini lebih besar, nggak jaminan airnya lebih banyak dari yang kecil. Seperti kita ngebor itu kan di daratan yang rendah, itu nggak jaminan airnya lebih banyak daripada yang daerah miring atau dataran tinggi. Jadi tergantung kronologi terbentuknya daratan. Terus kita cari yang jong. Nah, saya mencoba ya, siapa tahu bisa. Karena kelapa itu seperti tanah, ada juga yang jong. Nih. Jadi ini nanti bukanya dari depan semua. Karena kalau dari belakang itu berarti kami rekayasa. Seperti tukang-tukang sulap atau orang biasa menyembuhkan, terus penyakitnya ada di dalam kelapa, itu bukanya dari belakang. Karena ini biasanya sudah dicongkel, terus dengan pelan-pelan biar utuh, dilubangi, dimasuki apa, terus ditutup lagi dengan lem, terus bukanya dari belakang. Nah ini saya bukanya dari depan nanti. Nah bahkan di waktu analisa pengeboran sumur itu kan ada praduga debit air atau kemampuan disedot berapa kubik per jam. Itu di sini saya juga berusaha mencoba. Ini ada berapa liter kandungannya, walaupun tidak dengan literan, tapi kan saya buktikan dengan praduga, nanti saya garis. Nah ini yang saya pecah ini dulu. Ini nanti saya perkirakan airnya itu segini. Ini cuma dugaan ya. Jadi misalkan salah juga nggak pengaruh, penting siapa tahu aja benar. Mungkin di segini. Nah, kalau tukang jual kelapanya mungkin bisa lebih tepat dari saya. Ini saya buka dari depan bahwa ini masih utuh, tidak ada loh, tidak ada bekas lubangnya. Nah utuh. Loh, enggak. Tak ada bekas lubang sama sekali. Maaf videonya agak panjang. Jadi ini bisa kurang dari itu isinya. Mungkin seperempat porong. Wah meleset, salah ya. Salah, tapi nggak masalah. Minimal kan saya membuktikan ukuran ini dengan ini, nanti lebih banyak ini. Siapa tahu benar, bisa juga salah karena saya bukan ahlinya, cuma hanya ingin mengikuti apa yang ditebak tukang itu kok bisa lah. Saya juga ingin sedikit bisa. Berarti saya salah di sini ya. Nah ini saya praduga yang ini lebih banyak, siapa tahu melebihi itu segini garisnya. Ini udah lebih tinggi ya. Oh ya, siapa tahu, semoga lebih. Tuh kan nggak ada bekas lubang, apalagi belakang kan makin nggak ada. Mendekati sama tapi kurang, meleset ya. Tapi minimal saya bisa menebak bahwa ini ukurannya lebih kecil daripada ini. Kan sangat tampak jelas. Tuh, lebih kecil toh. Diameternya juga lebih kecil, tapi airnya lebih banyak dari ini. Tentang akuratnya saya tidak mungkin mampu karena tidak ada yang akurat, karena ukurnya praduga.
Nah ini saya perkirakan yong, misalkan ada air sangat kecil, tapi saya memperkirakan yong. Nah seperti kalau di daerah Batuan Kars, daerah Pegunungan Kapur yang ukurannya tinggi, itu kan dalam Batuan Kars ada kristal-kristal atau batu lintang. Nah itu di dalam kelapa pun juga demikian, ada kristal-kristal. Tuh, nggak ada lubang sama sekali, apalagi belakang. Tuh, belakang nggak ada. Ini video tanpa dipotong, tanpa diedit, jadi tetap keasliannya terjaga. Tuh, kosong, buat dipecah ya, belah ya. Tuh, ini retakan-retakan ini alami, bukan karena dibenturkan, bukan. Karena kalau dibenturkan dia keringnya mendadak. Kalau keringnya mendadak berarti di dalamnya masih ada lapisan degan walaupun muda. Ini bentuknya kristal, coba diperdekat mas. Ini bentuknya kristal, bukan degan. Tuh, kristal, mengkristal, jadi nggak rata. Kalau degan kan rata, ini nggak rata, seperti kulit jeruk tapi lebih kasar, mengkristal. Jadi ini letaknya alami. Nah itu prosesnya kami bisa menjelaskan, tapi nggak cukup waktu kalau di sini. Kenapa bisa yong? Oh ada proses ya, dari luarnya ini nggak ada retak sama sekali, tapi bisa ditebak dari jenis ukuran sama temannya. Terus masalah kenapa bisa yong, itu ada kronologi logisnya juga. Kelapa itu menjadi yong. Nah untuk masalah kenapa kami selalu membantah tentang alat deteksi yang gel-gel atau muter-muter, yang kemarin kan saya sempat memberi konsekuensi bahwa alat saya kasihkan, tapi video lengkapnya silahkan simak di November 2001. Ya, kalau yang ini saya kan memberi konsekuensi gini. Jadi dari depan tadi saya bilang ada konsekuensi. Saya beri konsekuensi gini. Jadi misalkan si pemeraga pakai seperti kurungan ayam itu yang pakai bambu. Kalau dirakit juga nggak lama dan mudah dibalik arah atas. Yang ukurannya misalkan diameter 1,5, tapi kondisi si pemeraga di posisi di pinggir. Dibikin gini, nah terus dikasih kain biar nggak bisa lihat keluar, tapi orang luar bisa lihat ke dalam, berarti kainnya tipis atau serawang-serawang. Nah itu secara praktek harus malam hari dan di dalam ada penerangan lampu emergensi yang model baterai itu. Jadi dari dalam karena ada sinar nggak bisa lihat keluar, terus yang di luar bisa lihat ke dalam untuk konfirmasi bahwa di luar itu bisa melihat ke dalam. Nah, itu untuk konsekuensinya. Nah itu misalkan salah satu dia satu kali praktek misalkan ketemu di sini, terus dia jalan lagi, nah, yang menunjukkan arah kanan kiri ya pastinya yang di luar, ke kanan atau ke kiri berapa langkah, suruh cari yang tadi ada yang katanya ada sumber airnya, misalkan muter-muter ke sana, ada reaksi di situ, entah itu model gantungan alat mistis atau apa, atau dengan kayu yang gel-gel atau bahkan antena yang bermerek. Saya tidak menyerang salah satu merek, saya menyerang semuanya karena saya kan berusaha menutup hoak atau mengimbangi hoak. Jadi kalau dia di waktu pertama kali pas waktu pakai kerodong itu suluh jalan di tempat yang rata, ketemu mata airnya di situ, terus dia jalan, dia kan nggak tahu arah yang titik itunya di mana, terus dia jalan misal 5 langkah atau 6 langkah ke kanan atau ke kiri, di tempat jalan itu dia cuma muter tubuh aja sekitar 36 derajat. Lihat 36 derajat itu ukuran si yang pegang alat, cuma perintahnya silahkan muter 36 derajat dari misalnya perkiraan dari madhab utara ke utara lagi, nggak usah banyak-banyak putaran, tidak usah pakai aba-aba berhenti, pokoknya perkiraanmu dari menghadap ke utara atau ke barat itu kembali ke barat lagi. Nah terus carilah langkah yang
titik pertama ditemukan tadi, semisal ketemu, ya pastinya kan dengan konsekuensi angka juga. Apa aku tiga kali uji coba benar 2, jadi 1:2. Nah kalau bisa ketemu, konsekuensinya bukan alat bur, tapi silahkan potong salah satu jari saya, bebas, silahkan potong, maksudnya saya gitu. Misalkan katanya nggak tega motong, saya sendiri yang motong. Ya, kenapa saya bela-belain seperti ini? Karena tujuan saya itu di sosmed tidak mencari uang, karena untuk mengimbangi waktu dari kekebalan, tenaga dalam hingga alat-alat sugesti. Nah, seperti gini, misalnya saya punya murid 2 orang ini, saya sugesti, kamu kalau masuk melewati garis ini atau benang ini atau pagar ini, kamu hanya bertarung secara fisik aja. Jadi ilmumu di situ tidak akan bisa diperagakan atau tidak ada manfaat di dalam ring itu atau di dalam area tanding itu. Tapi di luar ring kamu ilmu kebanyakan kembali lagi. Itu namanya kan informasi sugesti dari misalkan saya si gurunya. Karena apa? Kalau ini enggak saya sugesti, murid saya nggak percaya kalau saya tipu. Misalkan di dalam kok saya ditonjok tetap luka. Terus misalkan ada kecelakaan kena benda yang agak keras, dia berdarah. Nah kok tetap ada gitu-gitu. Nah si muridnya bakal percaya. Kalau nggak saya sugesti, misalkan ini sudah saya mantra gini-gini atau bacakan ayat-ayat gini-gini, jadi ilmumu di dalam ring itu larut. Kalau di luar ring kamu kebal lagi. Padahal sebenarnya enggak, murid saya itu saya bohongi. Walaupun di dalam ring atau di luar ring, kalau saya tonjok juga moncrot gitu loh. Karena kena benda tajam juga sobek. Cuma sugesti itu kan bisa lewat informasi, bisa lewat mata, bisa lewat perkabaran masa lampau dari kepercayaan masyarakat, itu namanya sugesti. Ya cukup sekian, mohon maaf ada kurang lebihnya, bisa dikelola dengan logis Anda, dapat manfaat. Terima kasih.